Aturan bisa berubah, tuan rumah kini bisa ditentukan dari klasemen. Dan sekarang Indonesia berada di posisi yang serba tanggung. Tepat ketika kita merasa mulai dekat dengan mimpi Piala Dunia, AFC mengganti aturan. Round 4 yang awalnya akan digelar di venue netral, lalu AFC berubah pikiran untuk menawarkan anggotanya bisa menjadi tuan rumah round 4. Bahkan China sudah mengajukan menjadi tuan rumah round 4. Tapi update terbaru dari AFC, mereka menentukan tuan rumah round 4 berdasarkan 2 urutan tertinggi berdasarkan klasemen peringkat 3 dan 4 di round 3. Padahal China saja nasibnya belum tentu dan masih di dasar klasemen sementara grup C. Untuk sampai ke round 4 saja mereka butuh keajaiban. Salah satunya mengalahkan Indonesia di GBK. Sementara itu Indonesia yang justru lebih berpeluang ke round 4 diam-diam membuat strategi untuk memaksimalkan 2 laga tersisa. Lantas apakah perubahan aturan ini akan jadi berkah atau hambatan bagi Indonesia? Dan apakah skuad Garuda sudah cukup siap untuk menjawab tantangan paling krusial di sejarah sepak bola kita? Kita akan bahas semuanya, mulai dari skenario lolos, format baru yang lebih rumit, hingga persiapan matang yang sedang dijalani timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ini kabar gembira, Lur. AFC merubah aturan, round 4 berubah. Peluang Indonesia ke Piala Dunia semakin besar, Lur. Persiapan matang timnas sudah dilakukan. Gimana kelanjutan beritanya? Kita langsung cek video sama-sama. Cek aja. Jadi seperti apa sebenarnya aturan baru yang bikin heboh ini? Awalnya AFC memutuskan bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan digelar di tempat netral. Tujuannya jelas agar semua tim bertanding tanpa keunggulan kandang, menciptakan persaingan yang lebih adil dan seimbang. Tapi nggak lama kemudian AFC berubah pikiran. Mereka membuka peluang bagi negara-negara anggotanya untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah round 4. Lalu muncul update terbaru yang bikin situasi makin rumit. AFC memutuskan bahwa tuan rumah tidak lagi ditunjuk secara sukarela, tapi justru dipilih dari 2 tim dengan poin tertinggi di klasemen akhir peringkat 3 dan 4 di round 3. Artinya, yang berpeluang besar jadi tuan rumah saat ini adalah Uni Emirat Arab dan Irak, karena mereka berada di posisi tertinggi klasemen sementara untuk jalur round 4. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk jadi tuan rumah kecil, sangat kecil. Karena kita sekarang ada di urutan paling bawah di klasemen peringkat 3 dan 4 gabungan. Untuk bisa menyusul, Indonesia setidaknya harus menang besar atas China, minimal imbang lawan Jepang. Lalu berharap UAE, Qatar, Irak, Oman, bahkan Arab Saudi terpeleset di sisa pertandingan. Terlalu banyak variabel di luar kendali. Jadi kalau ini memang sudah keputusan AFC, ya sudah, kita lupakan saja wacana jadi tuan rumah. Toh dimanapun bertanding, supporter Indonesia akan tetap ramai dan menggema. GBK bisa dibawa lewat semangat. Nah, lalu bagaimana sistem kompetisinya? 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing berisi 3 tim. Setiap tim bertemu sekali saja di stadion milik 2 tim tuan rumah yang dipilih. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026, runner-up bertanding lagi di playoff Asia, sedangkan juru kunci langsung tersingkir. Dan untuk yang jadi runner-up, perjuangan belum selesai. Mereka harus menang di playoff Asia, lalu lanjut ke playoff antara konfederasi melawan wakil dari benua lain untuk merebutkan 1 tiket terakhir ke Piala Dunia. Kalau Indonesia berhasil sampai ke round 4, lawan-lawan berat dari Asia Barat sudah menunggu di depan. Seperti UAE, Qatar, Irak, atau Oman. Tapi dengan mental dan persiapan yang matang, tidak ada yang mustahil. Ya juga, Lur, ya. Tidak peduli walaupun tidak menjadi tuan rumah atau bertanding di kandang kita sendiri, karena memang Ultras Garuda pasti ada di mana-mana dan semangat untuk mendukung timnas Indonesia kita ke Piala Dunia itu sangatlah besar, loh ya, dari rakyat Indonesia kita yang pecinta bola. Karena memang ini adalah pertandingan yang sangat krusial yang menentukan sejarah baru di Indonesia, Lur, yang akan memaju ke Piala Dunia. Ini kalau boleh saran, kalau menurut gua timnas Indonesia harus fokus aja, Lur, ke latihan dan cara mengalahkan lawan yang berikutnya seperti Jepang dan Cina agar dapat melaju ke babak selanjutnya atau ke Piala Dunia. Itu aja, Lur, ya. Jangan, nggak usah berpusing-pusing mikirin harus jadi tuan rumah atau kayak gimana. Tetap Ultras Garuda dimanapun pasti mendukung, Lur. Di sini itulah fokus untuk para pelatih dan juga pemain. Kalau menurut gue, Lur, nggak usah mikirin yang tuan rumah lah apa, nggak usah, Lur, ya. Harusnya fokus tetap menjadi tim yang solid dan juga
mempunyai semangat yang luar biasa untuk memenangkan setiap pertandingan agar masuk ke Piala Dunia dan menciptakan sejarah baru di Indonesia yang memaju ke Piala Dunia. Itu yang kita harapkan semua, Lur ya. Kita lanjut. Sekarang mari kita bicara realistis. Bagaimana peluang sesungguhnya untuk Indonesia mencapai mimpi Piala Dunia? Saat ini posisi timnas Indonesia ada di urutan keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Kita unggul 3 poin dari Bahrain dan China yang sama-sama memiliki 6 poin di dua posisi terbawah. Peluang lolos langsung sebenarnya masih ada, tapi harus kita akui sangat tipis dan butuh keajaiban. Begini skenario lolos langsungnya. Pertama, skenario paling ideal. Indonesia menang melawan China, lalu juga menang atas Jepang di Osaka. Lalu Australia kalah dari Jepang dan minimal imbang melawan Arab Saudi. Jika itu terjadi, Indonesia finish dengan 15 poin dan dipastikan mengunci tiket langsung ke Piala Dunia. Tapi bisakah kita menang lawan Jepang di kandangnya sendiri? Tentu sulit, tapi itu bukan mustahil. Kedua, skenario yang lebih rumit lagi tapi tetap mungkin. Indonesia menang besar lawan China, lalu minimal imbang lawan Jepang. Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Saudi juga kalah lawan Bahrain. Hasilnya akan ada 3 tim yang sama-sama mengkoleksi 13 poin. Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Disinilah hitung-hitungan selisih gol jadi penentu. Dan Indonesia saat ini pun punya selisih gol minus 6. Jauh di bawah Australia yang punya plus 7. Dan Saudi minus 2. Artinya, timnas Indonesia harus mencetak banyak gol ke gawang China dan berharap Australia serta Arab Saudi kebobolan sebanyak mungkin di laga tersisa. Tentu, skenario ini berat dan di luar kontrol kita sepenuhnya. Tapi jangan dulu kecewa, karena ada satu skenario yang paling realistis. Jika Indonesia berhasil minimal mengalahkan China di GBK, maka tiket ke round 4 sudah dalam genggaman, tanpa bergantung hasil tim yang lain. Dan di round 4, peluang Indonesia justru lebih besar. Dengan sistem grup yang hanya berisi 3 tim, Indonesia cukup memenangkan 2 laga atau bahkan cukup menang sekali saja. Kita masih punya peluang besar minimal ke playoff Asia. Jadi meski mimpi lolos langsung ke Piala Dunia terlihat berat, jalan menuju ke sana sebenarnya masih terbuka lebar lewat jalur round 4. Benar, Lur ya. Di sini walaupun tipis sekali peluang Indonesia masuk ke Piala Dunia, tapi itu bukannya tidak mungkin, Lur, akan terjadi, karena memang peluang setiap pasti ada, keajaiban pasti ada, Lur. Dengan semangat yang luar biasa dan dukungan dari para Ultras Garuda dan juga rakyat Indonesia, doanya juga mudah-mudahan timnas Indonesia dapat melewati itu semua dan dapat melaju ke Piala Dunia, Lur. Karena itulah harapan kita, menciptakan sejarah baru di Indonesia, Lur. Gue yakin kalau misalnya tetap main timnas Indonesia tetap solid dan juga semangat yang luar biasa, pasti akan menang walaupun harus walaupun tipis sekali kemungkinan, Lur ya. Mengalahkan Jepang bukanlah hal yang mudah kalau menurut gue, Lur. Cina pun kita 50-50, Lur. Kita harus lihat. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita dapat menciptakan gol yang banyak waktu melawan Cina nanti, Lur ya. Tidak kalah atau imbang atau hanya bisa 1 gol, jangan, Lur, harus banyak, karena itulah kesempatan yang sangat krusial kalau menurut gua untuk timnas Indonesia kita melaju ke Piala Dunia. Pokoknya kita dukung terus, Lur, timnas Indonesia kita lanjut. Satu hal yang patut disyukuri, untuk kali ini timnas Indonesia punya waktu persiapan yang benar-benar mewah. Bukan cuma 2 hari seperti saat melawan Australia kemarin, tapi 10 hari penuh training camp yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Tempatnya kemungkinan besar di Bali United Training Center, tempat yang sebelumnya juga pernah jadi lokasi TC skuad Garuda menjelang Piala AFF. Dan sekarang tempat itu akan jadi markas persiapan tim menghadapi 2 laga hidup mati lawan China di GBK dan Jepang di Suita. Tapi apa yang bikin TC kali ini lebih ideal? Pertama, kebanyakan liga sudah selesai sebelum TC dimulai. Iya, Lur ya, itulah ulasan dari timnas Indonesia kita yang kalau ingin melaju ke Piala Dunia, Lur ya, harus mengalahkan Cina dengan skor yang telak dan juga mengalahkan Jepang atau menahan imbang. Nah, kita harus melihat dari Australia melawan Arab juga. Semoga semua yang kita harapkan rakyat Indonesia atau Ultras Garuda, apa yang kita harapkan tercapai semua, Lur ya. Melihat timnas kesayangan kita melaju ke Piala Dunia, itulah yang kita harapkan semua, Lur ya. Dengan doa dan juga spirit dan juga
dukungan yang penuh untuk timnas Indonesia itu yang kita bisa Lur ya. Semoga timnas Indonesia kita bisa mengharumkan dan menciptakan sejarah baru di Indonesia ini. Sekian rasan dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.